Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Masyaallahu kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam rangka thalabul ilmi atau menambah ilmu pengetahuan kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, dan yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah atau kegelapan menuju zaman Islamiyah yang terang benderang. Baik, saya di sini mungkin akan menyampaikan tentang persoalan tentang sholat. Kenapa saya menyampaikan tentang sholat? Karena sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, dan yang kedua sholat. Nah, di situ kedudukan sholat kedua dari syahadat. Kedudukannya penting. Hukum sholat pun wajib bagi seluruh umat Islam yang beragama Muslim Islam. Kenapa? Karena sholat itu beda dengan ibadah-ibadah lain. Allah memerintahkannya. Contohnya puasa, Allah memerintahkannya hanya memerintahkannya di lewat firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan zakat pun Allah memerintahkan hanya di dalam Al-Quran. Begitupun dengan haji. Beda dengan perintah sholat. Allah memerintahkan langsung Nabi Muhammad SAW untuk Isra dan Mi'raj yang sering kita dengar, yang artinya yaitu perjalanan malam yang berawal dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Dalam situasi itu, dalam pikiran logika umat sekarang tidak masuk di akal. Sama seperti pemikiran zaman dulu pun tidak masuk di akal. Karena dalam waktu satu malam Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan pada zaman dulu itu belum ada kendaraan pesawat, motor, mobil, yang ada hanya kendaraan unta. Nah, di situ secara logika tidak cukup waktunya dalam waktu satu malam itu. Tapi karena kebesaran Allah, maka dalam waktu sekejap Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Begitupun dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Awal mula diperintahkannya sholat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad itu sholat dalam sehari semalam itu dalam 50 waktu. Nah, di situ Nabi Muhammad ingin turun ke bumi. Nah, di jalan salah satu nabi yang bertemu Nabi Muhammad memerintahkan, "Wahai Muhammad, niscaya umatmu tidak akan kuat melakukannya." Nah, Nabi Muhammad berpikir dan minta keringanan lagi kepada Allah sampai dengan 5 waktu itu. Nah, tadinya Nabi Muhammad suruh naik lagi karena khawatir umatnya tidak sanggup. Tapi Nabi Muhammad sudah malu kepada Allah karena minta keringanan terus. Nah, di situ disepakati bahwa sholat 5 waktu wajib bagi seluruh umat muslim. Nah, kedudukan wajibnya itu tidak ada bandingannya. Contoh, kalau puasa
bagi orang sakit boleh tidak puasa. Bagi yang tidak kuat, orang tua boleh tidak puasa. Beda halnya dengan sholat. Zakat pun begitu. Jika kita tidak mempunyai harta, maka kita tidak diwajibkan untuk berzakat. Begitupun dengan haji. Karena dijelaskan bahwa pergi haji bila mampu. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak diwajibkan. Beda dengan sholat. Sholat jika kita tidak bisa dengan berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk pun, bisa dengan berbaring. Jika tidak berbaring pun masih susah, dengan isyarat. Nah, di situ bisa kita lihat begitu pentingnya ibadah sholat itu dan diwajibkannya. Sampai dijelaskan bahwa mengajarkan anak itu sholat mulai dari umur 7 tahun. Di situ. Nah, di sini seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, seperti ayat itu dijelaskan yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku itu yaitu sholat berjamaah. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ada kisah pada zaman sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau seorang buta dan rumahnya itu dari masjid ke rumahnya itu melewati pepohonan dan bebatuan. Nah, beliau bertemu dengan Rasulullah, meminta keringanan agar beliau tidak diwajibkan untuk sholat ke masjid. Nah, ketika beliau meminta keringanan, maka Rasulullah bertanya, wahai Abdullah, apakah dari rumahmu tidak terdengar suara azan? Maka Abdullah menjawab, terdengar ya Rasulullah. Maka laksanakanlah sholat. Nah, walaupun beliau tidak ada yang menuntunnya, seorang yang buta, yang banyak pepohonan dari masjid ke rumahnya, masih diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita yang keadaannya sehat, bukan sahabat Rasulullah? Itu pertanyaannya. Dan Rasulullah pernah mengeluarkan hadis yang kurang lebih isinya itu, niscaya jika ada dikumandangkannya azan, maka aku akan memerintahkan salah satu sahabatku untuk menggantikanku mengimami sholat, dan aku akan keliling melihat umatku yang tidak sholat, dan aku akan membakar rumahnya. Sampai seperti itu Rasulullah memerintahkannya. Saking pentingnya sholat berjamaah. Kedudukannya pun sholat berjamaah untuk muslimin itu bisa dikatakan sunnah yang ditekankan. Di situ pun pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Pahalanya 27. Nah, secara logika, jika kita diberi uang 1.000 sama 27.000, nah sama seperti itu. Masa iya kita mau yang 1.000, sedangkan yang 27.000-nya itu sangat mudah, tinggal kita menjalankannya, sudah. Kebanyakan dari kita bermain bola semangat bisa, jalan begitu jauh bisa, tapi giliran ke masjid susah. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada para ikhwan wal akhwat untuk ayo sama-sama kita menunaikan sholat di bulan Ramadan ini, apalagi ditambah dengan sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat tahajud, dan kita persiapkan diri kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar itu lebih baik sama seperti 1.000 bulan. Nah, dihitung itu 1.000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Nah, rata-rata umat Islam itu dari 60 sampai 70. Nah, ini 83 tahun. Nah, saya berdoa semoga para ikhwan wal akhwat mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dan mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah, terutama ibadah sholat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahalazim. Afwan wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sip, mantap.